Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan rahimakumullah. Saya Irfa Rahma Al-Mujizin sebagai orator akan menjelaskan tentang nafsu syahwat dan ghadab beserta pengendaliannya. Nafsu syahwat pula berarti keberanian atau keinginan bersetubuh. Ketiga perkara ini, hawa, nafsu, dan syahwat berasal dari bahasa Arab. Al-hawa yang berarti sangat cinta, kehendak, dan an-nafsu yang berarti nyawa, jiwa, tubuh, diri seseorang, kehendak, niat, selera, dan usaha. Ghadab atau emosional atau pemarah. Ghadab secara harfiah berarti marah atau pemarah, atau disebut juga dengan temperamental. Ghadab dalam arti pemarah merupakan salah satu sifat negatif karena sifat pemarah dapat membakar jiwa dan menghanguskan akal seseorang. Untuk mengendalikan nafsu syahwat agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk, maka terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni menjalankan puasa. Dengan menjalankan puasa, wajib ataupun sunnah, maka seseorang tersebut telah berlatih untuk mengatur hawa nafsunya. Puasa akan membuat diri seseorang menjadi lebih terlindung dari kerusakan akibat nafsu syahwat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka apabila seseorang dari kita sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata kotor, dan jangan pula bertingkah laku jahil, mengejek atau bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku orang yang sedang puasa. Hadis riwayat Imam Malik. Yang kedua yakni perbanyak berdoa. Untuk mengendalikan nafsu syahwat, seseorang dapat memperbanyak doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min muhratil ahlaki wal a'mali wal ahwa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga yakni berbanyak istighfar. Dengan naiknya nafsu syahwat, maka setan akan semakin menggoda manusia untuk melampiaskan nafsu tersebut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah untuk berbuat zina. Untuk itu, agar tidak mudah tergoda oleh godaan setan yang terkutuk, perbanyaklah membaca istighfar agar senantiasa ingat dengan Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Yang keempat yakni sholat malam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku biasa tidur dan sholat, berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, tamumu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, dan jiwamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Maka puasalah, berbukalah, sholatlah pada sebagian waktu malam, dan tidurlah pada sebagian waktu malam. Yang kelima yakni menjaga pandangan. Untuk mengendalikan hawa nafsu dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini artinya menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak semestinya dilihat, karena akan menimbulkan dosa. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang keenam,
yakni berbanyak membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 37 yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Yang ketujuh, yakni berkumpul dengan orang-orang solih. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan pertemanannya. Maka dari itu, berkumpul dan bertemanlah dengan orang-orang yang soleh agar tidak tergiur untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dihasilkan oleh nafsu syahwat. Yang kedelapan, yakni menikah. Salah satu cara agar nafsu syahwat dapat digunakan secara positif dan justru mendapatkan pahala adalah dengan menikah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya sebagai tameng." Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, yakni mencintai Allah dan Rasul dengan tulus. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang ke-10, yakni menghindari pemicu naiknya nafsu syahwat. Cara terakhir adalah dengan menghindari pemicu naiknya nafsu syahwat seperti dengan menjaga pandangan dan jarak dengan lawan jenis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.